Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Angin sore berhembus pelan di teras rumah tua yang terletak di pinggir desa. Di sana, seorang pria parubaya duduk termenung, matanya menatap kosong ke arah jalan setapak yang mengarah ke hutan. Wajahnya dihiasi kerutan yang dalam, seolah setiap lekuk pada wajahnya menyimpan cerita panjang tentang hidup yang penuh dengan kesedihan dan penantian. Namanya Zainal, dan kehidupan telah mengajarinya banyak hal. Namun yang paling dalam adalah bagaimana belajar untuk menunggu. Sudah 25 tahun berlalu sejak kejadian yang mengubah segalanya. Sebuah kecelakaan tragis yang merenggut nyawa istrinya, Laila, dan putri kecil mereka, Aisyah. Zainal tak pernah benar-benar pulih dari kejadian itu, meskipun waktu terus berjalan. Setiap hari, ia menjalani rutinitas yang sama, tanpa ada yang berubah. Ia hanya menunggu, meskipun tak jelas apa yang sebenarnya ia tunggu. Zainal selalu mengunjungi makam mereka di belakang rumah, tempat mereka dimakamkan bersama. Ia duduk di sana setiap hari, seolah berkomunikasi dengan mereka dalam diam, berharap mereka mendengarnya. Meskipun ia tahu itu hanya ilusi. "Aku masih di sini, menunggu waktu untuk menyusul kalian," bisiknya setiap kali angin berhembus, seolah memberikan pesan kepada roh yang telah pergi. Tetapi, ada satu hal yang selalu mengganggu pikirannya. Apakah benar ada waktu yang tepat untuknya menyusul mereka? Atau apakah ia hanya hidup dalam bayang-bayang kenangan, tanpa pernah benar-benar bisa melangkah maju? Zainal mulai merasakan ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Setiap kali ia mendekati makam, ada rasa yang tak bisa dijelaskan, sebuah perasaan yang membawa keraguan akan kehidupannya yang seolah terhenti. Di luar dirinya, kehidupan desa berjalan seperti biasa. Anak-anak berlarian di jalanan, petani bekerja di sawah, dan pasar desa selalu ramai dengan aktivitas. Namun Zainal tetap berdiri di tempat yang sama, merasa terisolasi dalam dunia yang tak lagi ia kenali. Setiap kali ia berpapasan dengan seseorang, senyumnya terasa kosong, dan hatinya dipenuhi rasa kehilangan yang semakin dalam. Ia kembali ke teras rumah, duduk di kursi kayu yang sudah lapuk, dan menatap langit senja yang mulai berubah warna. Pikirannya melayang, kembali ke masa lalu. Laila, istrinya, adalah sosok yang selalu penuh semangat. Ia ingat betul bagaimana mereka sering duduk bersama di teras ini, berbincang tentang impian dan harapan mereka. Namun semua itu kini hanya tinggal kenangan, dan Zainal hanya bisa menunggu. Hanya menunggu waktu. Waktu untuk apa? Hari-hari terus bergulir, seperti putaran roda tak berujung. Namun Zainal merasa setiap detiknya semakin berat untuk dijalani. Pagi datang dengan sinar matahari yang perlahan menyusup melalui celah-celah jendela rumah tua itu. Namun ia tidak merasakannya. Ia lebih memilih untuk tetap terbaring di ranjang yang seakan menjadi tempat perlindungannya dari dunia luar. Hanya suara burung yang bernyanyi di luar jendela yang terkadang membangunkannya dari lamunannya. Di meja samping tempat tidur, sebuah foto lama terselip dalam bingkai kayu yang telah usang. Foto itu menunjukkan dirinya bersama Laila dan Aisyah, berpose ceria di taman rumah mereka. Wajah mereka tersenyum lebar, seolah tak ada beban hidup yang membebani mereka. Tapi kini, Zainal hanya bisa menatap foto itu dengan perasaan hampa. "Apa yang seharusnya aku lakukan sekarang?" Ia bertanya dalam hati, seolah mencari jawaban pada bayang-bayang masa lalu. Setiap kali ia mendekati foto itu, ingatannya kembali pada kejadian yang merenggut segalanya. Kecelakaan yang terjadi satu malam, ketika hujan turun begitu deras dan jalanan licin. Waktu itu mereka sedang dalam perjalanan pulang dari rumah keluarga Laila di kota. Zainal mengingat betul bagaimana Aisyah tertidur di kursi belakang, sementara Laila duduk di sampingnya, berbicara tentang rencana-rencana kecil mereka untuk masa depan. Tapi tiba-tiba, sebuah truk melaju kencang dari arah berlawanan, dan segalanya berubah dalam sekejap. Sebuah suara dentuman keras menggemparkan malam yang sepi. Ketika Zainal terbangun di rumah sakit, semua yang ia kenal telah hilang. Laila dan Aisyah tidak ada lagi. Ia hanya ditemukan selamat, dengan luka-luka yang menghiasi tubuhnya. Namun,
Luka-luka itu jauh lebih ringan dibandingkan luka di hatinya, yang tidak akan pernah sembuh. Zainal mendapati dirinya hidup dalam kebingungannya. Setiap kali ia berusaha melangkah maju, ada bayang-bayang masa lalu yang menghalangi. Seolah-olah waktu menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Atau mungkin Zainal yang hanya terlalu takut untuk melangkah. Kini, setelah bertahun-tahun, Zainal mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Sepertinya, ada yang menunggunya. Namun, siapa? Apakah itu Laila? Aisyah? Atau justru dirinya sendiri? Ketika malam tiba, Zainal sering terjaga dalam kegelapan, mendengar suara-suara samar yang membuatnya tak bisa tidur. Suara langkah kaki di lorong rumah, atau bisikan yang seolah datang dari ruang kosong. Hari itu, setelah makan malam yang kembali terasa hambar, Zainal memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar desa. Di luar, udara malam terasa dingin. Langit yang gelap dihiasi bintang-bintang yang tak begitu jelas karena cahaya lampu desa. Ia menghirup udara segar, mencoba menenangkan pikirannya. Di kejauhan, ia melihat cahaya kecil berkilauan dari rumah tetangganya yang terletak sedikit lebih jauh. Namun ada sesuatu yang berbeda malam itu. Zainal merasa seolah ada yang mengawasinya dari kejauhan. Ia berhenti sejenak di jalan setapak yang biasa ia lalui, berusaha menangkap apa yang ia rasakan. Ada perasaan yang familiar, namun sulit untuk dijelaskan. Ia terus melangkah, semakin jauh dari rumahnya, menuju tempat yang lebih sepi. Mungkin, hanya di tempat sunyi itu ia bisa menemukan jawaban untuk pertanyaannya. Di sana, di bawah pohon besar yang sudah lama berdiri, Zainal berhenti. Tanpa disadari, ia mulai menatap langit yang gelap, seolah mencari sesuatu yang hilang. Dan entah mengapa, malam itu, ia merasa seperti waktu sedang menunggunya, sebuah penantian yang tidak lagi bisa ia elakkan. Malam itu terasa berbeda. Zainal berdiri di bawah pohon besar yang sudah berusia puluhan tahun, seolah pohon itu menjadi saksi bisu dari perjalanan hidupnya yang penuh penantian. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah yang khas setelah hujan sore tadi. Suara dedaunan yang bergesekan memberi kesan damai, namun di dalam dirinya, ada kegelisahan yang semakin menekan. Ia merasa seperti ada yang memanggilnya, tapi ia tak tahu siapa. Langit yang gelap dihiasi bintang-bintang terlihat begitu jauh, seperti menatapnya dengan tatapan yang penuh makna. Zainal menutup mata sejenak, mencoba meresapi ketenangan malam. Ketika matanya terbuka kembali, pandangannya tertuju pada sesuatu yang tak biasa. Di kejauhan, di balik semak-semak, ia melihat sebuah cahaya lembut yang bergerak perlahan. Sejenak ia mengira itu hanya permainan cahaya dari lampu desa. Namun entah mengapa, perasaan aneh menyelusup ke dalam hatinya. Tengah malam, sepi, dan hanya dirinya yang berada di sana. Namun cahaya itu terus bergerak, seolah mengundangnya untuk mengikuti. Tanpa berpikir panjang, Zainal mulai melangkah mendekat. Setiap langkahnya terasa berat, seperti ada beban yang mengikat kakinya. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang mendorongnya, seolah cahaya itu memberikan sebuah petunjuk yang harus ia ikuti. Zainal tahu, ini bukan hal biasa. Sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, dan ia harus tahu apa itu. Dengan hati berdebar, ia semakin mendekati cahaya tersebut. Begitu ia sampai di tempat cahaya itu berhenti, Zainal terdiam. Di depannya, berdiri sebuah batu besar yang tertutup lumut. Di atas batu itu, ada sebuah ukiran yang samar-samar terbaca. Zainal mendekat, matanya fokus pada tulisan itu. Jangan hanya menunggu, hidup ada di depanmu. Tulisan itu terukir dengan rapi, seolah baru saja dibuat, meskipun batu itu tampak sudah lama. Zainal menarik napas panjang. Kata-kata itu seperti sebuah pukulan keras di dadanya, menembus lapisan-lapisan penyangkalan yang selama ini ia bangun. Jangan hanya menunggu, bisiknya perlahan. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya, seperti sebuah pesan yang datang dari masa lalu. Ia merasa seolah-olah ada yang mengingatkannya untuk tidak terus hidup dalam kenangan, untuk tidak hanya terjebak dalam penantian yang tak jelas ujungnya. Ia duduk di depan batu itu, merenung. Apa maksud semua ini?
Zainal bertanya pada dirinya sendiri. Ia menyadari, selama ini ia hanya menjalani hidup seperti orang yang menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Entah itu kematian atau mungkin kebahagiaan yang hilang. Ia merasa bahwa dirinya sudah lama terperangkap dalam kerangka waktu yang seakan tak pernah berakhir. Namun, malam ini, segalanya terasa berbeda. Cahaya yang tadi ia lihat kini mulai memudar, dan dengan cepat hilang. Zainal merasa ada ketenangan yang mengalir dalam dirinya. Meskipun hatinya tetap berat, ia memutuskan untuk kembali ke rumah. Namun langkahnya kini terasa lebih ringan. Sebelum pergi, ia menatap batu itu sekali lagi, berjanji pada dirinya sendiri untuk mulai bergerak, untuk tidak lagi hanya menunggu. Sampai di rumah, Zainal duduk di kursi kayu tua di teras. Langit masih gelap, namun bintang-bintang kini terlihat lebih terang. Pikirannya berputar kembali ke kata-kata yang baru saja ia temui. Ia merasa seperti menemukan sebuah kunci, tetapi kunci itu belum bisa membuka pintu yang ia cari. Namun, ada secercah harapan yang muncul di hatinya. Mungkin, hidup ini bukan hanya tentang menunggu, tetapi tentang apa yang kita pilih untuk lakukan dengan waktu yang kita miliki. Zainal tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tahu bahwa waktu yang ia tunggu-tunggu mungkin sudah tiba. Dan mungkin, sekaranglah saatnya untuk mengambil langkah pertama, meninggalkan bayang-bayang masa lalu, dan melangkah ke depan. Apapun yang akan terjadi, Zainal siap untuk menghadapinya. Namun, satu pertanyaan masih menggelayuti pikiran Zainal. Apakah ia benar-benar siap untuk melepaskan apa yang telah lama ia pegang erat? Waktu yang selama ini hanya ia habiskan untuk menunggu, kini terasa seperti sesuatu yang harus ia hargai dan manfaatkan dengan lebih bijak. Pagi itu, Zainal bangun lebih awal dari biasanya. Udara pagi yang segar menyambutnya dengan keheningan yang memberi rasa damai. Sejak malam tadi, pikirannya tidak bisa berhenti memutar kembali peristiwa yang baru saja ia alami. Cahaya yang ia lihat di hutan, batu dengan ukiran yang penuh makna, dan kata-kata yang terukir di atasnya. Semuanya memberi Zainal sebuah pencerahan yang perlahan mengikis dinding ketakutannya. Namun, di balik pencerahan itu, ada sebuah keraguan yang masih mengusik hatinya. Apakah ia benar-benar siap untuk melepaskan masa lalu dan menjalani hidup dengan cara yang berbeda? Zainal keluar dari rumah dan melangkah menuju halaman belakang, tempat makam Laila dan Aisyah berada. Hatinya terasa berat, namun ada semangat yang tumbuh dalam dirinya. Ia duduk di atas kursi kayu di sebelah makam mereka dan memandang dua batu nisan yang terukir nama-nama orang yang paling ia cintai di dunia. Ia merasakan kehadiran mereka dengan begitu kuat, seolah Laila dan Aisyah sedang berada di sampingnya, mengawasi setiap langkah yang ia ambil. Apakah ini yang kalian inginkan, Laila? Aisyah? Zainal berkata lirih, meskipun tahu mereka tak lagi ada di sini. Aku merasa aku harus melanjutkan hidup. Aku harus bergerak, meskipun tak tahu kemana arahku. Angin berhembus lembut, seolah menyampaikan jawaban yang tak terucapkan. Zainal menutup matanya, dan dalam diam, ia merasakan sebuah kedamaian yang luar biasa. Mungkin, selama ini ia terlalu lama terperangkap dalam kenangan, berpegang pada sesuatu yang tak bisa ia ubah. Kini saatnya untuk melepaskan dan memberi ruang bagi kehidupan yang baru, meskipun itu berarti meninggalkan bayang-bayang masa lalu. Zainal berdiri, menatap makam-makam itu untuk terakhir kalinya, lalu perlahan-lahan ia berjalan menjauh. Setiap langkahnya terasa lebih ringan, seperti ada sesuatu yang terlepas dari beban hatinya. Ia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan hidupnya, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang tak lagi dipenuhi oleh penantian yang tak berujung, tetapi dengan kesadaran bahwa waktu adalah miliknya untuk dijalani, bukan untuk ditunggu. Ia kembali ke rumah, memasuki ruangan yang selama ini sepi dan terasa kosong. Zainal mengangkat kursi tua yang selama ini menjadi tempat duduknya saat berpikir, dan menempatkannya di sudut yang berbeda. Ia mulai membersihkan rumah dengan hati-hati, mengatur ulang benda-benda yang selama ini hanya mengingatkannya pada masa lalu. Ia ingin memberi rumahnya kehidupan kembali, bukan hanya sebagai tempat untuk bersembunyi dari dunia, tetapi sebagai tempat untuk menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Hari demi hari,
Zainal mulai menjalani rutinitas baru. Ia kembali ke kebun kecilnya, merawat tanaman-tanaman yang selama ini terlupakan. Ia berbicara dengan tetangga, menyapa orang-orang yang sebelumnya ia hindari. Setiap percakapan, meskipun sederhana, memberinya perasaan bahwa ia mulai kembali terhubung dengan dunia luar. Tidak lagi hidup dalam kesendirian dan penantian yang tiada akhir, tetapi hidup dalam kesadaran bahwa ia memiliki kontrol atas hidupnya. Suatu sore, ketika Zainal berjalan di sekitar desa, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang sering ia lihat di pasar. Wanita itu tersenyum padanya dan berkata, "Zainal, sudah lama aku melihatmu berjalan sendirian. Apa kabar? Dunia ini masih penuh dengan keajaiban. Kamu tahu?" Zainal tersenyum kecil, merasa hangat di dalam hatinya. Ia menjawab dengan perlahan, "Ya, aku tahu. Aku sedang belajar untuk melihatnya." Saat wanita itu pergi, Zainal berdiri di tempat yang sama, memandang langit yang mulai berwarna jingga. Ia merasa ada sesuatu yang baru tumbuh dalam dirinya. Sebuah harapan, sebuah keyakinan bahwa meskipun hidup ini penuh dengan kehilangan dan kesedihan, selalu ada kesempatan untuk bangkit dan menemukan kebahagiaan lagi. Ia tak lagi hanya menunggu waktu, karena waktu itu sendiri yang ia pilih untuk dijalani. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Zainal merasa bahwa ia benar-benar hidup.